Manusia yang baik itu tidak hanya yang baik dengan dirinya sendiri, tetapi manusia yang baik itu dia pingin juga melihat orang lain jadi baik. Melihat orang, Anda kok begini, Anda kok begini, ini kok begitu, ini begitu, tapi nggak pernah ngelihat diri kita sendiri. Islam itu kalau dia melakukan kemaksiatan itu dia ibarat berlian. Jika imanmu itu hanya percaya kepada yang nampak, maka imanmu itu tidak lebih dari imannya binatang. Wala tansa nasibaka minad dunya. Baper yang jomblo-jomblo ya. Karena kita sedang merasakan nikmatnya baru bisa naik sepeda. Ketika dia ditimbang ternyata kurang. Ternyata selama ini kamu tipu saya. Pak yang selama ini ternyata memberikan saya timbangan atau tepung yang malu sendiri. Ngira orang yang salah, padahal ternyata dia yang salah. Manusia yang baik itu tidak hanya yang baik dengan dirinya sendiri, tetapi manusia yang baik itu dia pingin juga melihat orang lain jadi baik. Tak pingin dia sendiri masuk surga, tapi dia pingin ngajak orang juga masuk surga. Itu orang baik. Bukan malah kita menghina orang atau menuduh orang masuk neraka. Justru kita kalau lihat orang tidak baik, kita pingin jadi baik. Bukan malah kita lihat orang baik lalu kita hujat. Karena kata orang bijak, orang Islam itu kalau dia melakukan kemaksiatan itu dia ibarat berlian yang jatuh ke lumpur. Dia hanya kotor, tapi dia tetap berlian. Makanya kita ambil lalu kita bersihkan, bukan kita tinggalkan. Karena kalau kita tinggalkan, dia tetap berharga, berlian, cuman dia kotor, kita bersihkan. Bagi seorang yang bijaksana, jangan kita hanya melihat, menilai yang terlihat oleh mata saja, tetapi kita juga harus melihat, menilai apa yang tidak terlihat oleh mata. Sehingga orang tasawuf katakan, jika kepercayaan atau iman, jika imanmu itu hanya percaya kepada yang nampak, maka imanmu itu tidak lebih dari imannya binatang. Karena binatang itu hanya percaya kepada yang dilihat saja. Ini takrabul li zihninya, ini tuh gampang memahaminya, mendekatkan pemikiran. Kambing, kalau di depannya itu ada daun kering, lalu kita bilang sama kambing, "Bing, jangan makan daun yang kering nih, saya ambilkan dulu kamu daun yang masih seger." Kira-kira kambingnya percaya enggak? Enggak percaya. Kambing itu akan tetap makan yang kering itu. Nah itulah, makanya orang tasawuf katakan, kalau keimanan kita hanya percaya kepada yang nampak, maka sama kayak kambing itu. Jadi yang nampak ini mungkin bagi kita sesuatu yang nikmat, tetapi ketika kita diinformasikan ada yang lebih nikmat dari yang nampak ini. Ada kehidupan nanti yang lebih nikmat, ada kehidupan yang abadi nanti menunggu kita. Itu yang harus kita percayai. Tetapi wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kita lupakan kehidupan kita di dunia ini. Yang kita di dunia, ya kita butuh makan, kita butuh berkeluarga. Ini jangan baper yang jomblo-jomblo ya. Pada saatnya nanti Anda akan mendapatkan pasangan lah ya, walaupun lagi-lagi 5-60 tahun ke depan. Kita butuh berkeluarga, kita butuh bekerja gitu, sandang, pangan, papan, kita butuh rumah. Walaupun
tanpa rumah juga kita bisa bahagia gitu ya kan. Jadi kita butuh rumah, tetapi jangan jadikan rumah itu sebagai tujuan gitu. Sehingga ketika kita tidak punya rumah, kita menganggap kita ini gagal gitu kan. Karena banyak juga orang yang membangun rumahnya megah, begitu rumahnya jadi dia meninggal, belum sempat dia menempati rumahnya. Makanya bangun rumah di dunia, persiapkan juga rumah di akhirat. Kalau rumah kita di dunia bagus, mudah-mudahan juga rumah kita di akhirat bagus. Kalau di dunia rumah kita tidak bagus, usahakan rumah kita di akhirat yang bagus. Ini di dunia udah tidak punya rumah, di akhirat juga tidak punya rumah, kan kasihan diri kita. Dulu ketika kita belum bisa naik sepeda ya, ada yang sampai sekarang belum bisa naik sepeda? Tidak ada ya. Dulu ketika kita belum bisa naik sepeda, terus kita belajar bersepeda ini. Begitu kita sudah mantep naik sepedanya, gimana rasanya? Nikmat sekali. Malah kita pingin sepedaan terus. Ada jarak yang malah mungkin 10-15 kilo, tidak apa-apa kita tempuh. Karena kita sedang merasakan nikmatnya baru bisa naik sepeda. Dan fenomena ini memang saya lihat seperti itu sekarang di negara kita ini. Ada orang-orang yang alhamdulillah kita bersyukur mereka mendapatkan hidayah, mereka sudah pindah dari ketidakbaikan menuju yang baik gitu. Dan sedang bersemangat-semangatnya, istilahnya itu sedang kemaruk. Sedang kemaruk agama. Sehingga memandang segala sesuatu itu, kalau dia tidak tahu atau dia merasa tidak ada kaitannya dengan agama, maka itu sesuatu yang buruk, sesuatu yang salah. Padahal negara kita ini khususnya di Indonesia ini negara yang satu, lembaga keagamaan itu dibuat resmi. Ada Majelis Ulama Indonesia yang khusus ngurus orang-orang yang beragama Islam. Kemudian ada organisasi-organisasi agama lain, semisal PHDI namanya. Kemudian ada Walubi namanya. Belum lagi dibikinkan kita Kementerian Agama. Artinya negara kita ini sudah beragama, negara kita ini. Lalu dengan orang-orang yang seperti ini, ya mungkin kita perlu pendekatan, perlu mengingatkan gitu. Jangan sedikit-dikit kita menganggap yang tidak sama dengan kita itu buruk gitu. Karena bisa jadi mungkin, mohon maaf, kita yang buruk itu gitu. Kita yang lihat orang, Anda kok begini, Anda kok begini, ini kok begitu, ini begitu, tapi tidak pernah ngelihat diri kita sendiri. Saya jadi teringat sebuah kisah bijak. Ada seorang penjual kue. Jadi penjual kue ini, untuk membuat kuenya itu dia butuh tepung, dia butuh gula dan berbagai campurannya. Segala campurannya ini dia belinya di toko lah. Dia beli di toko. Dan pemilik toko ini juga membeli kue di orang ini gitu. Nah, suatu ketika pemilik toko ini iseng gitu, pingin saya timbang ini kue yang saya beli di orang ini. Jadi dia jual kuenya tuh kiloan gitu. Dia jual kue kiloan. Nah kemudian iseng lah ini penjual ini tempat dia beli gula, beli tepung ini, nimbang kue yang dibeli sama orang itu. Ketika dia ditimbang ternyata
kurang. Dia hanya 900 gram, kurang 100 gram ini kuenya. Melihat kejadian ini, betapa marahnya ini pemilik toko ini. Lalu dengan bergegas dia pergi ke dagang kue itu. Ternyata selama ini kamu tipu saya, dia bilang. Saya udah percaya sama kamu, saya langganan kue sama kamu. Tapi tadi saya timbang ini kue yang sebeli dari kamu, ternyata kurang. Hanya 900 gram, kurang sekilo. Bayangkan saya sudah berapa bulan beli kue sama kamu. Udah berapa sudah kerugian saya. Saya bayarin sekilo tapi yang kamu kasih saya kurang sekilo. Ganti sekarang semuanya. Apa dia bilang? Pemilik kue itu, tukang kue itu, mohon maaf Pak, saya ini tidak punya uang untuk beli timbangan. Untuk mengukur apakah kue saya ini sudah pas sekilo atau tidak, saya ukur dengan gula, saya ukur dengan tepung yang saya beli di Bapak. Saya beli gula sekilo, saya beli tepung sekilo, itulah saya pakai nimbang dia. Kalau dia sama, berarti sekilo sudah kue ini. Kalau ternyata kue saya ini sekarang Bapak bilang dia kurang, berarti tepung Bapak yang kurang. Bapak yang selama ini ternyata membelikan saya timbangan atau tepung yang kurang. Padahal Bapak punya timbangan kan? Punya. Bapak timbangkan tepung yang Bapak jual? Timbang. Bapak tahu berarti dia kurang. Akhirnya malu sendiri, ngira orang yang salah, padahal ternyata dia yang salah. Seperti itu ya.